Oke, halo guys. Hola, ¿cómo estás? Anjay, hola, ¿cómo estás? Guys, gue barusan abis fleet up ngebantu temen ya. Gue baru ketemu orang Meksiko itu ngejalanin misi dia guys, dan gue dikasih sedikit duit ya guys karena gue udah ngebantu dia ya guys ya. Ketemu random gitu aja guys. Jadi gue sebut hola, ¿cómo estás? Gue diajarin sedikit bahasa Meksiko guys, artinya halo ya guys. Hola, ¿cómo estáis? Apa itu ya guys ya? Sebetulnya tiga ini ya guys ya, tiga bagian huruf itu, tiga bagian kata ya. Hola, ¿cómo estás? Artinya halo. Tapi lebar banget ya guys ya. Mirip sama cewek-cewek Meksiko yang relatif lebar-lebar ya guys ya. Yang relatif lebar maksudnya tinggi guys. Oke, di sini kayak yang udah lu lihat di judul guys, gua mau fokus kasih lu tutorial ya guys ya. Gimana kalau cara jadinya, kalau cara untuk menjadi killer guys, lu pembunuh guys, dan lebih fokus lagi kita hunting miners di sini guys ya. Hunting miners. Gua kemarin bikin video gimana cara kita buat lari dari miners. Yang ini kita cara ngejar miners guys. Oke. Dan lebih tepatnya lagi guys, gue di sini lebih fokus sekalian gue masukin ya guys ya, konten stealth bomber frigate guys. Oke, apa itu stealth bomber frigate? Kayak yang lu tahu stealth itu ya guys, kalau dari militer gitu, yang namanya stealth itu berarti siluman guys. Ini kapal punya capability atau kemampuan buat bener-bener nggak kedetek sama lawan guys ya. Sama kayak covert ops yang gue sebut kemarin guys ya. Dia punya clocking device, lu bisa install di sini dan bener-bener lu bisa pakai itu warping kemana aja di satu sistem guys, oke? Dan gue langsung tunjukin lu trade description sama fitting yang gue pakai di sini ya guys ya. Ini kapal gue dari Caldari Manticore tier 6, lu udah bisa terbangin kapal ini ya guys ya. Dia specialty atau jenisnya stealth bomber guys. Di Amar, di Galente, dan di Minmatar masing-masing punya stealth bomber juga di tier 6 frigate-nya ya guys ya. Namanya beda-beda. Oke, langsung aja di mana lu bisa temuin ini kapal. Sorry guys, ada Valentino Rossi lewat tadi bawa motor ya guys ya. Kita buka Tech 3. Kalau misalnya di Caldari guys, lu bakal temuin itu di sini guys, di tier 6 frigate ya guys. Di sini ada Manticore ya guys ya. Kalau kita buka trade description ya guys, ini frigate kelasnya, dan dia punya roll bonus ini yang harus benar-benar spesialnya lu perhatiin ya guys ya. Medium torpedo power grid, need 90%. Berarti ini cuma butuhin 10% kalau lu pakai medium ya guys ya. Ini kapal frigate. Frigate itu pakai fitting dan pakai equipment yang rata-rata small guys, sama kayak destroyer. Tapi ini dia di spesialin di kapal ini, lu bisa masukin torpedo ukuran medium, yang berarti itu dikhususin buat pakai di cruiser atau battle cruiser ya guys ya. Tapi di kapal kecil ini lu dikasih buat pasang ini guys ya. Berarti ini kecil-kecil bawa senjata yang gede ya guys ya, big gun ya guys ya. Oke, minus 50% clocking device reactivation delay guys. Berarti kalau lu matiin, mau lu hidupin lagi, itu lebih cepat di kapal ini guys, buat clocking device lu. Dan ini guys, ini dia yang spesial guys, max covert ops clocking device-nya guys ya. Ditambah satu, kayak kita kemarin pakai covert ops frigate, di sini ditambah satu lagi ya guys ya. Ini bisa lu pasang di sini covert ops clocking device ya guys ya. Terus ini guys, ini penting juga, minus 100% clocking device lock delay guys. Ketika lu di clock ya guys, ketika lu abis clocking dan lu di clock, itu lu butuh waktu beberapa detik yang lama guys buat lu ngelock target guys. Tapi di pesawat ini lu di minus 100%-in, yang artinya begitu lu di clock, lu keluar dari clocking, lu bener-bener bisa langsung ngunci target guys. Mampus nggak tuh orang guys ya. Apalagi miners guys, kita bakal fokus ke miners kali ini guys ya. Kalau lu kesel dibunuhin terus lagi mining, yang sekarang video ini gua kasih tutorial lu buat ngebunuh ya guys ya. Oke, di sini karena kita roll bonusnya kita pakai medium, rata-rata di sini pakai
skill bonus yang dihasilin kapal ini dari medium ya guys ya. Di sini per level skill medium torpedo bonus itu dikasih 10% guys. Istilahnya kalau lu level 5 lu dapat dikali 5 semua yang ada di sini ya guys. Ya guys ya. Torpedo thermal damage, kinetic sama torpedo flight velocity, yaitu velocity itu kecepatan rudal misil lu dan dia nambahin jarak range tembak lu ya guys ya, velocity itu ya guys. Terus ini expert guys. Buat gua guys, skill untuk ngebuka skill expert itu harus bener-bener lu mateng guys. Lu kalau mau fokus di frigate, lu baru ngebuka yang namanya expert ini. Karena apa? Buat investasi skill di expert ini, lu harus butuh uang yang gede dan waktu yang lama buat training guys ya. Dan gua nggak fokus di frigate ini, nggak kepake sama gua ya guys ya. Oke, ini kita ngomongin Caldari yang gua punya ya guys ya. Kalau di Amar, kita buka Amar. Amar itu spesial laser guys. Tapi bukan berarti di stealth bombernya dia pakai laser ya guys ya. Di stealth bombernya dia ada purifier ya guys ya. Kalau kita baca atribut fittingnya, atribut fitting. Trade descriptionnya kurang lebih roll bonusnya torpedo juga guys. Dan skill bonus dari kapal ini juga torpedo juga ya guys ya. Ini stealth bombernya Amar guys. Oke, kita sekarang ke Minmatar guys ya. Nah, ini yang paling spesial di antara semua stealth bomber yang rata-rata orang pakai ya guys. Apalagi dia fokusnya emang buat PvP ya guys ya. Dia bakal ambil Hound ya guys ya. Ini stealth bombernya dari ras Minmatar. Kalau kita lihat atribut fittingnya guys, kenapa orang pada ngambil yang ini guys? Kalau lu baca di expert frigate comment, kalau gua dapatnya scan resolution, yang lain dapatnya inertia modifier atau apa-apa lah ya, sensor strength, kalau dia dapatnya velocity guys. Lu selalu harus paham guys. Ketika lu pakai pesawat kecil begini, lu harus ngutamain kecepatan untuk defense lu guys. Semakin lu kencang, semakin lu susah ditembak. Dan di kapal ini dikasih bonus dari expert frigate command-nya 5% velocity per levelnya guys ya. Oke, jadi sekitar 25% kalau lu mentokin ya guys ya. Feeling gua jarang banget orang bisa mentokin skill frigate yang expert ya guys. Gua buka di sini guys. Contoh ya guys, gua buka langsung skill nih guys ya. Kalau kita lihat komen ya guys, skill komen itu ada di navigation ya guys ya. Di daerah navigation cruising teknologi ini. Lu lihat frigate komen guys. Ini gue basic udah level 5. Advance gue udah level 3. Kalau lu lebih spesialis di frigate, lu butuh yang namanya expert frigate komen ini ya guys ya. Untuk ngebukanya aja 11 juta guys. Dan untuk trainingnya itu pasti lama banget guys ya. Lu bener-bener harus fokus di sini buat nge-expand, nge-investasiin semua waktu training lu di sini guys ya. Lu fokus untuk frigate. Kalau gua enggak ya guys ya. Dan untuk ngebuka advance dan expert lu harus jadi Omega clone guys ya. Bukan Alpha clone, tapi Omega clone yang statusnya kurang lebih di game lain itu VIP guys. Lu harus berbayar. Kalau enggak, lu bisa nuker mata uang sini, ditukar pakai Plex dan lain-lain jadi Omega ya guys ya. Untuk beli Omega, ngebuka skill itu tadi. Oke, daripada banyak bicara lagi, langsung kita ke fitting ya guys ya. Fitting apa aja yang udah gue install di sini, kayak lu lihat, gue punya total serangan offense DPS itu 248. Buat frigate itu lumayan gede ya guys ya. Karena apa? Ini frigate yang pakai medium fitting guys. Untuk senjatanya guys ya. Oke, dia punya 3 high slot, 2 mid slot, dan 3 low slot. Dan masing-masing 2 slot untuk engineering dan power grid rig ya guys ya. Kalau lu lihat di sini gua pakai Caldari Navy guys ya. Torpedo itu relatif murah-murah guys. Apalagi yang medium ya guys ya. Karena apa? Karena jarang yang make guys. Kenapa jarang yang make? Lu ngegunain torpedo itu bener-bener buat jarak deket banget guys. Kalau bisa nempel sama musuh lawan lo ya guys ya. Dia nggak punya jarak jauh. Lu lihat di sini guys. Ini udah termasuk bonus jadi 14,5 kilo ya guys ya. Kalau nggak termasuk bonus kapal ini, lu butuh cuma jarak tembaknya tuh 9 kilo guys. 9 kilo tuh kecil banget guys. Pendek banget, deket banget ya guys ya. Sedekat kita sama mantan yang dulu ya guys ya. Oke. Di sini kalau udah termasuk skill dan lain-lain, DPS gue jadi 82 guys ya. Kalau barang mentahnya aja itu DPS-nya sekitar 40-an ya guys ya.
Jadi hampir 2 kali lipatnya ya guys ya, karena skill yang udah gue punya dan bonus yang dikasih kapal ini ya guys ya. Oke, di mid slotnya guys, ini dia guys ya. Ini yang bener-bener senjatanya para killer ya guys ya. Ini yang bener-bener ngejaring lawan biar nggak kabur ya guys ya. Di mid slot gua taruh 2 interruptive warp disruptor ya guys ya, yang masing-masing punya kekuatan -2 guys. Berarti kalau musuh mau kabur dari gua, dia butuh +5 guys. Kalau gue di sini punya -4, dia butuh +5. Dan lu ingat guys, target kita itu miners di video ini. Kalau miners itu kapalnya rata-rata udah punya warp stability di kapalnya guys. Contoh Venture 3 ya guys, dia punya +2. Venture 2 dia punya +2. Untuk nyetopin dia kita butuh +3. Gue bisa nyetopin dia karena gue punya -4 ya guys ya. Tapi rata-rata kalau player smart atau yang udah pengalaman dikejar-kejar sama beginian guys, dia bakal nambah aura atau warp core stabilizer, yang dimana dia bisa nambahin tingkat stabilitas dia untuk warp, untuk kabur ya guys ya. Nah, kita cari aja yang apes ya guys, atau yang kurang ngerti, yang bener-bener dia nggak nambahin apa-apa di stabilitas warp dia. Jadi begitu gua aktifin ini, udah dia sitting duck guys, dia dead fish ya guys ya, bener-bener nunggu gua bunuh dia komat ya guys ya. Udah langsung gua mandiin di situ ya guys ya, mayatnya ya guys ya. Oke. Di low slot ya guys ya, seperti yang lu lihat di role description tadi awalnya ya guys ya. Max lagi, sorry guys. Mark 5 Covert Ops Clocking Device. Ini dia senjata siluman kita guys, buat ngedeketin musuh kita nggak keliat. Ini dia senjatanya guys ya. Oke. Sebagai pengguna misil guys atau torpedo, ini wajib hukumnya guys full duplex ballistic control, nambah flat damage ya guys ya. Pasifnya kita dikasih 5%, begitu diaktifin, kita dapat 8% extra damage. Kita bakal fast hitting musuh secepat mungkin ya guys ya. Fast hitting, bener-bener fast hitting, full offense guys. Gua nggak ada shield, gua nggak ada armor, gua nggak ada damage control apa-apa bla bla bla. Gua masuk, gua ngebunuh, gua kabur. Udah begitu aja guys ya. Bener-bener nggak ada defense di sini. Nah, buat ngedeketin musuh, kalau misalnya dia berencana buat kabur, gue udah tangkep dia buat nggak nge-warp, tapi dia bukan berarti nggak bisa ngejauh dari gue guys. Gue bakal ngedeketin dia, gue pakai afterburner. Di sini gue pakai ranger small ya guys ya. Ini istilahnya kasta tengah-tengah guys, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah. Oke guys, untuk Rick ya guys ya, kayak yang lu udah tahu ya guys, kebanyakan di sini gue pakai Warhead Califaction, nambah damage 12%, dan Warhead Bay Loading Accelerator. Kok ada warheadnya, dia cuma bay loading mas? Iya, maaf ya guys ya. 7,5% fungsinya apa bang? Fungsinya fast reload guys ya, untuk kecepatan tembak ya guys ya. Oke, untuk engineering rig di sini gue pakai dynamic fuel. Salah apa enggak sih? Kayaknya salah ya guys ya. Tapi udah kelanjur kepasang dan gue ada ini banyak banget guys di gudang ya guys. Ini ngurangin kebutuhan kapasitor lu begitu lu aktifin afterburner guys. Terus di sini gue pakai auxiliary thruster, ini gratisan dari daily reward ya guys ya. Cuma 6%. Kalau yang tier satunya yang lu bisa beli di market itu 10% guys. Ini cuma 6% nambahin kecepatan total kecepatan kapal lu guys ya. Diputer-puter karena gue udah puyeng guys. Oke, itu aja guys. Apa spesifikasi yang lu butuhin dan apa yang gue punya sekarang ini guys ya. Kalau lu lihat bentuk kapalnya guys, lu lihat dulu guys, ini kapal kecil guys ya, tapi karena dia pakai medium torpedo, lu lihat guys misilnya guys, udah kayak kuli-kuli ngangkut tekstil ya guys ya, gede begini ya guys di pundak-pundak dia ya guys. Oke, gue bakal skip, gue bakal pause video ini sampai bener-bener ada target untuk kita week ya guys ya. Oke guys, kita udah ada di sistem namanya done to me guys, done to me ya guys. Seperti yang lo lihat guys ya, gue lagi clocking guys. Gue lagi duduk anteng ngopi di salah satu planet di Dantumi ini ya guys ya. Ngopi ya guys ya, ngopi dulu sebelum ngebunuh orang ya guys. Oke, di sini ada 4 asteroid belt dan cluster ya guys ya. Ada 1 asteroid cluster dan gue punya feeling keras di antara 4 ini pasti ada miners ya guys ya. Dan sebagai mempercepat video ini ya guys ya, buat gue nunjukin cara ngebunuh, kayaknya gue bakal lock yang paling rendah dulu, yaitu Venture Trainer atau Venture biasa ya guys ya. Karena dia ada kemungkinan
lebih buat nggak pakai barang-barang yang mahal ya guys ya. Oke, sekarang gue udah clocking nih guys. Gue udah clocking dan gue bisa nge-warp kemana aja di satu sistem ini tanpa harus gue di-clock. Artinya tanpa harus gue matiin clocking device gue guys ya. Yang bakal gue lakuin ya guys ya, gue takutnya nggak banyak ngomong pas gue eksekusi. Yang bakal gue lakuin, gue masuk, gue warp in ke cluster atau asteroid belt. Gue cari miners yang gue kunci, yang bakal gue targetin, gue kunci, gue bunuh, gue weak ya guys. Gue bakal deketin dia sampai 0 jaraknya guys, 0 kilometer, sampai bener-bener nabrak itu kapal, biar kapalnya itu goyang, arah yang udah dia bikin buat pulang itu ngaco guys ya. Dan gue langsung di clock di situ otomatis, gue langsung aktifin semua warp jammer gue, ballistic control gue, dan semua senjata gue aktif, gue bunuh fast di situ guys ya. Oke, coba kita buka dan to me asteroid cluster 1 guys. Kita warp in, gak usah terlalu jauh dari center, gak usah terlalu dekat juga, sekitar 20 kilo dari tengah ya guys. Warp drive active. Nggak ada ya guys ya. Oke, kita ke asteroid belt yang kedua guys. Lo lihat gue nggak perlu matiin hidupin clocking gue guys, karena ini covered ops ya guys ya. Mudah-mudahan ada. Kalau nggak ada gue pause lagi sampai gue pindah ke sistem lain untuk cari ya guys ya. Kayaknya ini rame karena di sini banyak stasiun ya guys ya. Dan mayoritas di sini player Chinese guys. Agak sensitif kalau lu ngebunuh Chinese guys. Abis lu bunuh satu, kalau bisa lu kabur guys. Karena dia terlalu ini ya guys ya. Terlalu perikatannya ketat guys ya. Begitu tahu temennya dibunuh, dia langsung ngambil emaknya, bapaknya, paman-pamannya semua buat ngejar lu guys ya. Oke, di sini nggak ada juga. Warp drive active. Nggak ada juga guys. Waduh, salah prediksi guys ya. Kirain gue rame ini di sini di poin 4 ini. Tapi emang benar sih, klasternya cuma dikit. Berarti kualitas ore-nya itu cuma sedikit guys di sistem ini. Jelek ya guys. Coba kita nanti jump di tempat lain, gue bakal pause lagi kalau di yang nomor 6 ini nggak ada ya guys ya. Oke, nggak ada guys ya. Gua bakal jump ke sistem lain dulu guys ya. Gua bakal ke Stargate jump. Gua bakal ke Mara. Itu gua auto di clock tuh guys. Gua mendekati sesuatu yang terlalu deket sama gua, dia auto mati guys. Oke, gua jump ke yang jelas di bawah 0.5 ya. Kalau di atas 0.4 itu gua nggak bisa ngebunuh orang di situ. Gua jump aja. Oke, ke Mara ya guys ya. Gue kasih contoh ya guys ya. Ini gue mau warp ya guys ya. Gue sambil warp itu gue bisa clocking guys. Lo lihat, gue aktifin clocking gue sambil warp. Ya guys ya, enaknya covered ops tuh. Tapi begitu lo loncat mau ke sistem lain, lo harus matiin dulu. Oke, bentar gue pause dulu guys sampai ketemu targetnya ya guys. Oke guys, ini dia guys ya. Gue udah ada di salah satu asteroid belt ya guys. Asteroid cluster, sorry. Dan gue udah ngelihat satu Venture 3 di sini guys. Kalau lu bisa lihat di situ ada satu Venture 3, itu langsung gue approach guys. Gue approach di jarak bener-bener 0 guys. Gue deketin perlahan ya guys. Dia lagi duduk anteng itu. Dia nggak tahu kalau ada gue di sini guys. Karena gue clocking. Gue bakal deketin dia. Dan gue bakal fokus bener-bener ya guys ya. Begitu jarak ini di bawah 10 km, kita nggak tahu kapan clocking kita ini bakal otomatis mati guys. Oke, jadi lo harus standby guys. Ini kita ngedekatin kenceng ya guys ya. Speed kita 400 meter per detik.
Ini Ventur 3 guys. Ada kemungkinan dia lolos kalau dia punya stabilizer lebih dari 4 guys. Oke, gue udah mulai fokus buat ngelok guys. Karena udah mulai dekat. 5 kilo. 4 kilo. 3 kilo ya guys. 2, 1, kita tabrak guys. Door. Langsung kita lock guys. Aktifin semua guys. Predator kita. Dan kita hidupin ballistic control kita guys. Kita sikat guys dia ya. Kita fast hitting dia guys. Kita fast hitting dia guys. Oke guys ya. Dia berhasil kabur guys ya. Dia berhasil kabur. Dan gua di sini gua bakal cooldown dulu. Gua bakal ke salah satu planet dulu di sini. Gua warp. Dia punya stabilizer guys. Jadi dia bisa kabur ya guys ya. Itu nggak enaknya Ventur 3 ya guys. Biasanya udah pada canggih ya guys ya. Gue bakal clocking dulu lagi. Nah, di posisi ini guys, ketika kita udah open fire ke player lain guys ya, kita udah buka tembakan ya guys ya, kita udah berencana ngebunuh player lain, lu bakal dapat notifikasi di atas navigasi lu seperti ini guys. Nah, ini ada combat timer, ada crime timer, dan weapon timer ya guys ya. Yang paling harus lu perhatiin ini crime timer guys. Itu waktu cooldown lu sebagai kriminal di sistem ini guys. Dimana artinya kalau lu mendekati stasiun atau lu mendekati pintu-pintu yang ada penjagaan Concord, lu bakal ditembak jatuh sama security guys. Lu kalau mau ngelanjutin pergi ke tempat lain, keluar dari sistem ini, lu harus nunggu ini cooldown abis ya guys ya. Kalau lu ngebunuh, itu bakal jadi 10 menit guys. Kalau lu nembak doang itu 5 menit. Tapi kalau lu ngebunuh kapsulnya guys, udah ngebunuh, dan ada kapsul lain ya guys ya, lu bener-bener ditambah 5 menit lagi aja. Jadi terlalu banyak kriminal delay lu ya guys ya, yang harus lu tunggu cooldown dulu sebelum lu kabur dari sistem ini. Nah, keuntungan kita sebagai stealth bomber di sini, kita bisa clocking ngumpet guys ya. Kalau kita nggak bisa ngumpet, kita bisa dikejar-kejar orang ya guys ya. Oke, satu lagi guys, gue lupa jelasin, di stealth bomber ini ada yang namanya ini di pojok kanan gue nih guys, di samping afterburner, itu namanya bomber mode. Gue nggak pakai itu karena apa? Itu buat nyebabin radius explosion yang lebih gede. Dalam hal explosion yang lebih gede, lu harus ngehit target yang lebih gede. Kalau untuk miners, yang kapal-kapal Ventur gua kunci ini guys, itu kapal relatif kecil. Lu nggak butuh itu, dan itu bisa jadi ngebikin damage lu malah justru kecil guys ya. Itu buat ngunci kayak cruiser dan battle cruiser yang lebih gede, lu gangbang pakai ini guys, bomber mode ya guys ya. Ini di sini gua nggak pakai. Yang ini guys ya, nih kalau gua aktifin guys, lu bakal dapat notifikasi tuh guys. Kecepatan kapal dikurangin, radiusnya dikurangin, dan explosion radiusnya itu malah gede ya guys ya. Dan itu fokusnya buat bener-bener target yang gede ya guys ya. Di sini gue matiin dulu lagi. Gue nggak butuh itu buat ngebunuh miners guys. Dan bahkan lu harus lebih kalau target lu kemana-mana buat ngebunuh miners doang, gue saranin mungkin lebih efektif pakai torpedo yang small guys, karena dia punya explosion radius yang lebih kecil ya guys. Kalau ini medium, untung-untung gue di anomali ketemu medium lagi lawan anomali guys, gue bisa bunuh ya guys ya. Dia lagi fokus nembakin komputer, gue bisa nembakin dia ya guys ya. Gue berdua sama komputer jadi temenan ngeroyok dia ya guys ya. Tahu-tahu dia mati, buset. Dia mikir yang nembakin dia itu komputer, padahal gue ikut kontribusi nembakin dia gitu guys ya. Jahat banget ya guys ya. Jadi pembunuh itu jahat guys. Oke, gue bakal pause lagi, gue bakal cari next target ya guys. Oke, kita udah ketemu satu lagi nih guys. Siap-siap ya guys ya. Ini yang tadi bukan ya? Kalau yang tadi sama aja bohong dong. Gue nyoba attack lagi dia. Oke, langsung gue lock. Langsung gue buka warp jammer gue. Gue langsung open fire ya guys ya. Kayaknya dia bisa kabur lagi guys. Kayaknya ini yang tadi ya.
Kuat dia guys. Kabur dia guys. Agak susah kalau Ventur 3 ya guys. Apalagi dia punya warp stabilizernya banyak guys. Ketemu atau enggak ya? Gue bakal ke asteroid cluster. Nggak ada yang pakai kapal murah guys. Makanya Ventur 3 gue punya warp stabilizer sampai 6 itu guys. Itu fungsinya begitu guys. Kita harus ngeroyok dia guys ya, buat nggak kabur ya guys ya. Karena gue cuma punya 4 jammer guys. Warp drive active. Ini yang tadi lagi guys, gue nggak bakal open fire lagi guys, karena kita udah tahu dia mainin kita ya guys ya. Lama-lama kita kelihatannya dodol ya guys, padahal kita mau membunuh ya guys ya. Dia Ventur 3 ya guys ya, dan punya warp stability-nya banyak ya guys ya. Dia bisa kabur dengan mudah ya guys ya, dan punya pasti banyak beberapa defense dia ya guys ya. Gue bakal cari target yang lain, dia gue skip ya. It's lucky day ya guys ya, lucky bastard dia ya guys. Kalau kita bisa punya 2, gue biasanya berdua sama temen gue ya guys. Cuma temen gue udah rada jarang online gara-gara dia digebugin sama Chinese guys. Hancur dia, kapalnya hampir 1 miliar guys. Gara-gara apa guys? Gara-gara sembarangan ngebunuh miners kayak gue ini guys. Kita nggak mandang, kita nggak lihat dia itu siapa. Kita main bunuh-bunuh aja, ternyata dia di satu korporasi yang punya aliansi kuat guys. Temen gue dikeroyok di nullsec ya guys, sektor tanpa keamanan, digebukin. Temen gue itu pakai Dremiel guys. Dremiel itu bisa dibilang frigate hunter. Itu kapal pembunuh beast guys ya. Bener-bener jahanam ya guys ya. Bener-bener biadab itu kalau buat ngebunuh kapal-kapal ya guys ya. Bukan cuma miner saja, kapal-kapal lain. Dan dia udah habis real money dan bla bla bla. Itu kalau di mata uang kita hampir di mata uang game ini hampir 1,2 miliar guys. Ya. Ini kapal gue habis sekitar nggak nyampe 100 sampai 110-an juta guys ya. Aksesorisnya. Dia kapal senilai 1,2 miliar guys. Hancur digebugin gara-gara kita sembarangan ngebunuh miners guys. Jadi kita harus respect juga guys. Kita harus kasih sedikit respect ke orang. Dan kita harus lihat juga guys. Bukan berarti kita harus lihat orang-orang yang tinggi juga guys. Tapi kita harus lihat orang-orang yang rendah juga guys ya. Kayak istilahnya yang dia mungkin nabung lama buat ngebeli suatu kapal yang buat dia mining, tapi kita hancurin gitu aja kan kasihan ya guys ya. Kita harus lihat lawan kita tuh sebanding atau enggak guys. Gua bener-bener ngebikin video ini tujuannya buat nunjukin apa kemampuan stealth bomber, yaitu PvP ya guys ya. Dan fokusnya di sini mining. Bukan berarti profesi gue di sini sebagai pembunuh ya guys. Tapi ini guys ya, gue kasih satu ini aja guys, satu contoh ya guys ya. Semenjak gue punya kapal ini yang gue bangun kurang lebih 1 hari guys. Gue sebelum bikin video ini gue latihan buat ngebunuh ya guys. Yaitu miners ya guys. Kalau lu lihat combat log gue, ini beberapa Ventur yang udah gue bunuh guys. Ya banyak mayat ya guys ya. Ini nggak cukup kuburan ya guys ya. Ada beberapa, jangankan Ventur 2, Ventur 1, Ventur 3 aja ada 2 itu ya guys ya. Di satu tempat ya guys. Oke. Kayaknya gue nggak dapat target guys, dan gue kehabisan baterai di kesempatan kali ini guys. Gue minta maaf, tapi lu udah tahu kira-kira basicnya ya guys, cara kerjanya kapal ini guys. Jadi begitu ini clocking, bener-bener orang nggak bisa ngedetect lu, dan lu punya kesempatan buat ngedeketin dia sedekat mungkin sebelum lu eksekusi ya guys ya. Oke, mungkin demikian itu aja guys. Dan ini satu hal lagi ya guys ya. Gua ngebunuh kemarin ada satu cewek orang Vietnam guys. Namanya Claudia. Oke guys. Dia pakai Ventur 2 dan aksesorisnya nggak terlalu mahal. Begitu dia mati, total kerugian dia dilihat sekitar 10 jutaan ya guys ya. Ada tertera di situ. Dan abis ngebunuh itu guys, gua dapat private message dari dia.
Biasanya gue dapat private message itu caci makian ya guys ya. Dicaci maki orang ya, anjing gitu ya. Kayak what the fuck ya guys ya. Dan lain-lain. Tapi dia cewek guys. Dia ngechat gue private cuma nulis why. Kenapa? Pakai Y yang banyak. Why? Di situ gue langsung impact hati gue luluh guys ya. Apa yang udah gue lakuin itu kayaknya salah banget guys. Dia bilang, dia cerita, dia curhat sama gue. Dia kapal itu dikasih sama temennya gitu loh, dan temennya udah nggak main lagi dan bla 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 guys. Gua nggak pakai jawab banyak, gua langsung ke Jita, gua belanja Venture 3, gua belanja fittingnya beserta tarifnya, gua 50 juta uang di sini ya guys ya, uang di mata uang game ini, dan gue bikinin kontrak di stasiun dia guys. Gua bawa itu barang-barang brand new semuanya baru, gua bawa. Kok ada yang nyamperin gue di sini guys? Kok ada yang tiba-tiba nyamperin gue di sini guys? Dia tahu nggak ada gue di sini guys? Ini Venture Trainer loh. Apa dia lagi ngambil ya loot? Oh iya banyak guys. Jangan guys. Ini bahaya ini guys. Ini pancingan nih guys. Ya. Ini bahaya nih guys ya. Yang kayak begini. Oh gue masih di ini. Oke guys. Gue masih di mining ya guys ya. Ternyata gue masih di mining. Gue bakal kunci ini guys ya. Si Vera ya guys ya. Kebetulan banget, hoki banget ya guys ya. Gue baru aja nyerah ya guys ya. Karena udah lowbat, tapi dia ada di sini guys. Gue bakal deketin si Vera ini guys. Karena dia Venture Trainer ya. Gue kasih contoh. Oke, gue masih clocking. Gue udah di clock tiba-tiba guys. Gue lock dulu. Udah gue kunci, udah gue jammer juga. Mudah-mudahan dia nggak punya banyak aksesoris ya. Sini gue langsung hit ya guys. Di sini gue langsung hit dia. Kayaknya dia nggak bisa kabur guys. Ya guys ya, kayaknya dia nggak bisa kabur. Oke, kayaknya dia nggak bisa kabur. Gua nggak tahu dia sadar atau enggak. Kayaknya dia nggak bisa kabur guys. Agak slow hitting guys karena gue pakai medium. Gue lupa pakai yang small torpedo ya guys ya. Mati nggak guys? Tewas guys. Aduh, tuh, jadi kapsul guys. Kapsulnya nggak usah dibunuh guys, kesian. Kalau kita lihat loot ya guys, ini ada lootnya. Hasil kita ngebunuh dia, kita buka. Nih guys ya, ini kita ambil nih Mark 5 lumayan guys. 300.000 harganya, udahlah. Nggak tega guys, gue sumpah. Gue cuma bikin video ini buat lu tahu apa itu stealth bomber guys ya. Gue bakal ke Celestial Body, gue ngumpet dulu deh. Sorry ya Vera. Lagian kapalnya trainer juga bisa dibenerin. Kapsulnya nggak gua bunuh biar bisa itu ya, biar bisa duduk-duduk cantik di situ pakai kapsul. Gua clocking dulu. Oke begitu guys, itu kurang lebih contoh ya guys. Hoki tiba-tiba masuk trainer. Gua kira gua di planet, ternyata gua masih di asteroid cluster ya guys. Dan ini ya guys ya, aduh gua takut ini ngerekam kagak. Oh ngerekam guys, alhamdulillah ya guys ya. Ada konten yang bener berarti, nggak bohong ngebunuh ya guys. Oke. Tadi udah gue jelasin ya guys ya, bener-bener gue sedih guys ketika gue habis ngebunuh cewek orang Vietnam. Itu dia bener-bener cuma nulis ke gue why gitu, kenapa, why you kill me, salah gue apa gitu loh. Aduh gila, gue sedih banget guys. Semenjak itu gue berhenti, gue vakum, udah gue bikin lagi, gue mau ngebunuh lagi karena bertujuan untuk video ini aja, nyontohin gimana cara kerja stealth bomber ini. Gua habis ngebunuh ya guys. Dan kalau kita lihat crime timer kita tuh, lihat kurang lebih 10 menit guys. Kalau kita open fire doang cuma 5 menit. Tapi kalau kita habis ngebunuh, kita 10 menit guys. Harus cooldown
sebelum kita kabur dari sistem ini. Kalau kita bunuh tadi kapsul, tambah lagi 5 menit guys. Nggak ada gunanya guys ya kapsul itu ya guys ya, kita bunuh ya guys ya. Biar aja dia pulang pakai kapsul, biar orang lihat, buset ada kapsul di sini. Gitu ya guys ya. Oke, sekian aja video dari gue. Terima kasih. Kalau ada salah ngomong gue minta maaf ya guys ya. Kalau yang barusan gue kill juga teman-teman lu juga, gue minta maaf. Gue terima private message, gue bakal ganti kerugiannya ya guys ya. Gue minta maaf, gue bertujuan buat video ini doang, ngepraktekin, ngasih tutorial buat lu hunting miners ya guys ya. Oke, sampai jumpa di next video. Makasih udah tonton video gue sampai habis. Bye bye.